Baik, selamat siang Ibu Yulia. Siang Bu Vero. Aduh, senang banget nih kita bertemu lagi di room ini ya. Ya, betul banget. Iya, kayaknya kemarin dia Bu Yulia mau janjian mau ngobrol nih katanya nih. Nah, Oke, karena kan kita nih lagi suasana lagi tenang, lagi santai ya. Ibu Yulia sehat? Alhamdulillah sehat. Harus Puji sehat. Tuhan. Oh iya, babynya juga sehat-sehat ya Bu ya. Mudah-mudahan. Amin. Amin, amin, amin. Oke, baik Ibu. Nah, kita nih sudah di room yang sangat ya sudah Eksklusif. iya eksklusif ya. Kayak hanya kita berdua nih. Nah, kemarin Ibu sudah mau diajak mau ngomongin sesuatu nih. Oke, Ibu, apa nih yang Ibu Yulia mau diomongin nih hari ini? Boleh deh kita saling berbagi, kita boleh sharing. Kira-kira apa? Mm-mm. Oke, yang pertama saya mengucapkan terima kasih karena Bu Vero udah menyediakan waktu luang untuk kita melakukan bisa dibilang coaching. Oke. Jadi topiknya itu yang ingin saya diskusikan itu sebenarnya terkait dari anak-anak ya. Jadi sejauh ini itu saya nggak, syukur alhamdulillah nggak pernah ada masalah dengan anak-anak. Ya sekarang pun juga sebenarnya nggak, bukan masalah. Cuma saya merasa kurang puas dengan mengajar saya di kelas 7 yang kebetulan baru saya pegang. Hmm. Sebelumnya saya sudah mendengar dari guru-guru yang mengajar kelas 7 kalau memang kelas 7 ini luar biasa dalam perihal penanganan kita, cara kita menghadapi mereka dalam proses pembelajaran, gitu ya. Nah, begitu saya menghadapi situasinya, gitu. Nah, ternyata eh, bisa dibenarkan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan sesama pengajar kelas 7 karena jadi begitu saya menghadapi sampai sejauh ini dengan sudah pertengahan PTS gitu ya, sudah pertengahan semester gitu ya, di semester genap ini saya masih merasa kurang puas untuk bisa menggenggam anak-anak dalam proses pembelajaran itu. Beda halnya dengan kelas-kelas yang sebelumnya saya pegang. Ya, tahun-tahun sebelumnya atau Hmm. bahkan yang sekarang saya pegang tuh kelas 8. Bisa menyatu dengan saya. Nah, kalau yang kelas 7 ini situasinya saat ini tuh mereka lebih ke sulit. Kalau misalkan kita aja yang pertama kan kita harus sopan ya, ya sopan Hmm. terhadap Ya. guru itu menurut saya itu mereka itu kurang gitu. Kemudian cara mereka menghargai orang lain, baik rekannya, temannya ataupun guru-guru itu juga kurang begitu. Terus kalau misalkan di dalam proses pembelajaran, mereka itu seperti eh, sering ngobrol antar teman yang bisa mengganggu teman yang lain dalam proses pembelajaran. Hmm. Kemudian satu lagi, nah menurut saya mereka itu juga kurang tanggap ya dengan situasi yang ada. Misalkan tiba-tiba muncul permasalahan A. Nah, mereka itu ya biasa-biasa saja begitu. Ya, padahal kan di awal saya sudah menyampaikan bahwasanya perkembangan zaman saat ini begitu pesat, maka kita harus bisa menjadi pribadi yang yang tanggap ya, responsif, kemudian uh, solutif. Jadi cepat tanggap dengan situasi yang ada, permasalahan yang ada, kemudian apa solusinya, nah, seperti itu. Nah, Oke, jadi baik. kurang lebih situasinya seperti itu Bu Vero. Gimana ya Hmm. kira-kira? Oke, Ibu boleh deh kita lihat di sini karena kita waktunya pendek banget ya. Sebenarnya Hmm, dari permasalahan yang Ibu lihat tadi nih, kalau kita lihat, jadi Ibu buat kelas 7-nya baru ya Bu ya. Kalau boleh saya tanya, Ibu mengajar apa untuk di kelas 7-nya itu? IPA, IPS? mengajar IPA. Oh, mengajar IPA. Oke, berarti Hmm.
pembelajarannya IPA ya, bukan IPS ya. Saya maksudnya IPS, maksudnya pembelajarannya IPA. Nah, Ibu dari yang situasi yang Ibu alami tadi, ini sebenarnya kita Ibu mau dapat apa sih dari percakapannya kita nih sekarang nih? Ibu maunya dapat apa dari percakapan kita sekarang? Jadi yang paling saya inginkan itu pertama, saya bisa mengendalikan anak-anaknya. Mungkin saya bisa mengendalikan tapi masih belum maksimal sehingga tidak ada rasa puas pada diri saya itu untuk menghandle anak-anak ini. Jadi beda misalkan saya sekarang mengajar kelas lain itu saya merasa menyatu dengan mereka, mudah sekali mengarahkan mereka, membimbing, menuntun mereka berkaitan dengan pembelajaran, dalam memecahkan masalah, kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dengan kelas 7 itu seperti kurang nyambung gitu loh. Nyambung komunikasi, kedekatan kita itu kurang terjalin dan apa ya, ya kurang sehingga apa ya kayak kayak alot kalau melakukan pembelajaran alot itu sulit aja gitu kayak sebenarnya paham nggak sih gitu kan ya dengan kan kita mengajar itu bukan hanya pembelajarannya saja tetapi karakternya juga gitu kan. Yang saya rasa saat ini masih kurang-kurang sekali dan yang saya harapkan itu adalah perbaikan dari laku mereka. Oke. Nah, Ibu kalau kita bisa lihat ya, Bu ya. Jadi Ibu inginnya di sini adalah mengendalikan laku anak. Ya, Ibu merasa kurang maksimal. Begitu ya, Bu ya? Mungkin saya bisa tangkap ya, Bu ya. Kurang maksimal. Nah, untuk menghandle dalam pembelajaran. Nah, kita tahu mungkin pembelajarannya di IPA ya, untuk kelas 7. Kelas 7 ini berarti basicnya dia yang dari SD ke SMP ya, Bu ya? Ya, yang biasa gabungan IPA. Baik. Nah, Ibu kalau kita lihat dari mengendalikan, Ibu pengennya mengendalikan anak-anak dengan Ibu yang dalam pikiran Ibu kurang maksimal. Nah, kalau dari sudut pandangnya Ibu, menurut Ibu bagian mana yang kurang maksimal yang Ibu lakukan kepada anak-anak? Coba kita kritik lagi nih. Apa yang kira-kira kurang maksimal yang Ibu lakukan kepada anak-anak? Iya, jadi gini Bu Vero, pertama wajar ya kalau misalkan responnya, apa ya perilakunya anak-anak yang misalkan menurut saya itu masih kurang bisa santun atau sopan santun kepada guru. Misalkan nih makanan masih ada di atas meja, terus saya masuk itu mereka ya kadang masih santai saja gitu kan, nggak ada biasanya kalau yang lain kelas yang lain kan, Bu Yulia kita sudah mempersiapkan materi, misalkan buku-buku IPA gitu kan, ini anak-anak ini kurang gitu. Nah, jadi di meeting pertama itu saya sudah sampaikan gitu kan, anak-anak alangkah baiknya kalau misalkan di atas meja itu bersih agar kita belajarnya enak. Terus kalau misalkan sudah masuk jam pelajaran IPA, saya lebih sering nunggu karena jam pelajaran sebelumnya kadang kan belum selesai. Oke, nggak masalah, saya tunggu dulu di depan. Oke. Nah, mungkin saya pikir positif aja. Mungkin mereka karena baru selesai pembelajaran jadi belum sempat menyiapkan. Tapi kan harusnya begitu gurunya selesai, mereka ya udah sekarang gurunya sudah ada di depan mereka, mestinya kan mereka sudah langsung tanggap untuk menyiapkan pembelajaran selanjutnya. Nah, itu enggak, mereka lebih memilih mengobrol, kadang masih minum serut es yang nah kalau saya kan mengizinkan botol air putih gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan apa ya, gelas gitu kan beresiko tumpah, itu nanti akan mengganggu pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga mereka itu seperti yang sampai selain mengajak ngobrol teman, itu lebih ke HP dulu. Dan nggak ngerti mereka itu bahwasanya pembelajaran hari ini tuh apa biasanya kan saya melakukan flip classroom ya. Jadi saya sudah sampaikan dulu kalau LKPD-nya itu sudah Ibu share 3C. Nah, jadi kan sudah mestinya kan mereka paling tidak kan sudah mendownload. Tapi kalau masalah mendownload dan memahami itu oke lah, saya masih bisa toleransi karena kan mereka masih kelas 7 ya. Jadi benar-benar apa ya mungkin guru sebelumnya tidak seperti saya. Jadi saya benar-benar memaklumi itu tidak masalah. Cuma paling tidak attitude-nya itulah ya. Nah, itu saya nggak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, masih harus diulangi dari nol lagi gitu mengingatkannya.
Oke. Berarti kalau kita lihat ini kan dari sudut pandangnya ibu terhadap anak, tingkah lakunya mereka kurang santun ya Bu ya. Bener ya Bu ya, makanan yang masih Mm-mm. ada di atas meja kita kan risih, mungkin dari pandangan ibu seperti itu, kemudian Mm-mm. meja-meja juga bersih di atasnya. Nah, mungkin pernah nggak dari sisinya ibu kepada anak, anak menoleh kepada, jadi kita melihat dari sisi pandangnya anak nih, yang dia Hmm. lakukan itu menurutnya ibu bagaimana? Pernah nggak mungkin kita sekelibat bertanya kepada anak, kenapa sih melakukan hal demikian atau gitu? Pernah nggak mungkin ibu melakukan hal demikian terhadap anak Kalau dari sudut pandang masalah anak? makanan itu, enggak. Cuma saya yang lebih berpikir positif aja. Mungkin Hmm. di guru yang lain nggak masalah. Tapi saya sampaikan kalau dengan ibu, sebenarnya bukan hanya dengan ibu, alangkah baiknya kalau kalian misalkan sudah ada guru. Nah, alangkah baiknya sudah harus siap gitu kan. Paling tidak kan eh, makanan yang kiranya, apalagi sudah habis, tapi nggak dibuang coba. Ya kan kan sangat mengganggu Iya. kebersihannya. Jadi membuat konsentrasi kita itu kayak intinya mereka itu semacam kurang siap gitu loh. Hmm, Itu hmm, kan hmm. ada Berarti pembelajaran. menurut pandangan Belajar mereka artinya dia belum siap gitu ya Bu ya? ya menurut saya itu gitu. Belajar. Oke, berarti kadang-kadang pernah nggak kita menerima respon seperti apa terhadap anak ketika kita melakukan ini kurang loh, ini kurang itu. Gimana respon anak terhadap ibu ketika kita bilang ini kurang, ini loh yang ada di atas meja gitu ibu. Saat itu ada beberapa anak yang segera memahami, maksudnya ketika memahami maksud saya itu segera beranjak. Tapi nggak jarang yang lain itu cuma bengong aja memperhatikan saya gitu. Coba Oke. ya, ibu ulangi lagi, begini-begini. Akhirnya mungkin diberitahu temennya, baru dia. Nah, jadi kayak Hmm. slow, slow respon sekali anak-anak ini gitu loh. Tanggapnya itu semacam kurang, nggak seperti anak-anak yang lain yang mungkin sebelum-sebelumnya pernah saya ajar untuk angkatan sekarang ini gitu. Oke. Sekali, dua kali ibu ingatkan. Nah, kan kita Hmm, berbicara kan dari anak juga ya Bu ya, kita berbicara juga saya dapat tuh. tangkap ini dari anak juga berbicara ke ibu, enggak responnya slow banget. Saya sih belum menemukan kira-kira dia berbicara apa ya kepada ibu, ibu ini bersih banget, biasanya kayak gitu ada nyeletuk ya Bu ya, Iya, iya, iya kayak gitu benar. ya Bu ya. Nah, ibu kalau dari yang seperti ini kira-kira apa yang mungkin yang pernah ibu lakukan ke anak selain menegur kayak tadi? Apa yang ibu lakukan ke anak dan menegur? Mhm. Yang pernah saya lakukan itu adalah menyampaikan kepada mereka bahwasanya, "Oke, ibu mencoba untuk positive thinking nih, kenapa anak-anak kok masih seperti ini?" Nah, saya sampaikan, "Kalau Ibu, kita kan harus positive thinking ya, mungkin anak-anak itu, belum terbiasa, apapun itu kan harus terbiasa dulu. Oke, enggak apa-apa, tapi next meeting Ibu harapkan, ketika belajar dengan Ibu, anak-anak sudah begini begini." Itu sih, jadi saya sampaikan kalau oke ibu nih positive thinking dan coba mengerti ada di posisinya anak-anak. Mungkin anak-anak begini ya gitu, karena kan uh, mereka nggak mau mengungkapkan juga begitu. Oke, jadi Oke. saya yang berusaha untuk menyampaikan itu ke anak-anak. Next time harus begini ya, begitu. Ya, berarti berarti dengan kita berbicara lagi ke anak ya Bu ya. Satu dua kali apakah itu dilakukan ya tadi ya? Kalau Dilakukan. yang ada perubahan masalah Hmm. ada masalah makanan gitu. Ada perubahan. Kalau bangku yang kurang tertata itu perlu lebih lama lagi. Jadi meeting keempatnya oke, sudah aman. Nah, cuma yang belum itu adalah masalah ketika saya sampaikan bagaimana caranya menghargai orang lain ketika berpendapat itu yang masih sulit. Akhirnya saya mungkin positive thinking, oh mungkin memang butuh proses. Jadi saya nggak henti-hentinya lah setiap pertemuan itu menasihati mereka lah intinya seperti itu menasihati. Cuma satu lagi tanggapnya itu yang saya belum menemukan formula. Nah, Mereka ini kok itu nggak tanggap-tanggap gitu ya. Maksudnya ada masalah ini begini, itu nggak gerak cepat, malah melihat saja, malah diem, malah tetap mengobrol. Nah itu yang saya gergeten sampai sekarang. Gitu. ada nggak mungkin ibu menemukan yang hal lain yang mungkin pernah kita berbicara ke anak, oh ini ada respon baik nih dari anak. Kemudian saya kayaknya harus mikirkan ide baru nih biar anak-anak itu tanggap terhadap salah satunya respon sopan santunnya. Mungkin apa yang bisa ibu pikirkan? Ada ide Hmm, lain nggak? uh,
Sejauh Apa mungkin ini bisa berkolaborasi dengan teman sejawat atau dari guru lain? em, saya cuma sempat sharing dengan beberapa guru termasuk wali kelasnya, dan memang anak-anak itu seperti itu. Begitu mereka malah menyampaikan kesamaannya aja, tapi belum juga menemukan solusi. Jadi saya mencoba gini Bu Vero, mungkin ada penyebab lain ya, seperti kenyamanan kelas itu, apa mungkin karena kelasnya panas ya, atau mungkin saya yang terlalu sensitif ya gitu. Tapi untuk itu kan masih penyebab-penyebab lain yang saya harus gali lagi solusinya apa kira-kira ya. Nah, jadi yang belum saya coba terapkan tapi sudah ada ide dari saya itu adalah eh, mengajak mereka dalam pembelajaran itu dengan cara yang misalkan menonton video begitu, karena kebetulan sesuai dengan materinya. Materinya saat ini mau masuk ke sistem tata surya. Jadi saya mau mencoba mengkondisikan agar tidak terkesan terlalu kaku, terlalu tegang, jadi mau lebih ke mengajak mereka, ayo untuk pembelajaran berikutnya itu kita coba dengan nonton video ya. Kita nonton video aja untuk bisa belajar. Kan belajar itu kan dengan berbagai strategi ya gitu. Nah, Ya. jadi jangan dianggap kita nonton tuh nggak belajar loh ya. Kan topik kita tetap masih materi pembelajaran kita. Nah, itu tapi Oke, masih berarti belum saya terapkan. oke. Berarti idenya adalah mungkin Ibu ini disangkutkan ya kalau saya dapat ambil ya Bu ya. Ketika kita Mm-mm. tingkah laku anak bagi kita ini kurang sopan. Nah, itu juga berakibat kepada pembelajaran kita ya Bu ya. Salah satunya seperti itu. Ada Mm-mm. ketertarikan, bisa dilihat kayaknya tingkah lakunya dia jadi ada ketertarikan atau tidak ketertarikan terhadap pembelajaran. Nah, ternyata Ibu tadi sudah Mm-mm. menuangkan ide. Benar ya Bu ya? Nah, ide Mm. barunya adalah ingin Ya. melakukan pembelajaran itu di luar. Nah, Ibu kira-kira nih sejauh ini Ibu sudah apa yang sudah kita dapatkan? Ibu sudah dapat hal yang baru. Sejauh ini sudah dapat pengalaman apa sih dari karakter anak dan juga ide yang tadi? Pengalaman apa yang kita dapat dari sharing kita hari ini nih Bu? Oke, jadi dari sharing kita ini ya sambil kan kita dengan sharing ini akhirnya kita oh iya ya karena anak-anak tuh begini begitu. Nah, akhirnya muncul ide tadi. Nah, jadi mungkin hal yang bisa saya tangkap dari hasil coaching kita ini itu adalah mencoba proses pembelajarannya itu membuat semenyenangkan mungkin, tidak kaku gitu ya, tidak terlalu formal dengan mungkin caranya kita itu untuk melakukan proses pembelajaran itu dengan seolah-olah kita itu mengajak mengajak mereka itu untuk yang menyenangkan lah, melakukan kegiatan yang menyenangkan. Jadi seperti menonton video tadi gitu atau mungkin kayak coba yuk kita coba yuk. Nah, seperti itu deh. Kurang lebih yang intinya itu lebih menyenangkan, lebih berpihak kepada anak seperti itu. Oke, baik. Berarti kalau kita sudah Ibu sudah punya pengalaman seperti ini, rencananya ini akan dibawa lagi ke kelas berapa nih? Rencananya mau kapan nih? Nah, rencananya itu meeting berikutnya. Meeting Jadi menunggu kesempatan di mungkin meeting kayaknya. berikutnya untuk bisa dicoba dulu ya kan. Nah, kita coba dulu nanti Ya, ya betul. mungkin bisa kita refleksikan ya Bu Vero ya gitu kan ya. Ya, Setelahnya saya betul. mencoba ya kita refleksi ulang ya gitu kan. Ya, oke. Kadang-kadang kan kita dengan anak perlu ya, saya hal yang kita baru, oh ini ada ide baru nih, kita akan buat sesuatu yang baru nih untuk anak-anak. Heeh, Kan gitu ya. Oke, benar-benar. baik. Baik, Tingkat kebosanan Ibu. mereka itu sangat tinggi soalnya. Harus harus benar-benar kreatif. Sudah nonton, kalau sering nonton juga pasti mereka bosan, apalagi nggak menarik Hmm, tontonannya. Harus lagi yang nah, baru lagi, kayaknya begitu deh. ya. Ibu sudah menemukan di banyak-banyak ide, bisa kita tuangkan itu nanti ya. Siapa tahu bisa melakukan pencatatan, begitu ya Bu ya. Oke, baik. Amin, Mungkin, amin. amin. Baik Ibu, karena waktu kita sedikit untuk bahas ini, suatu saat nanti mungkin saya akan mendengarkan hal yang baik lagi dari Ibu. Semoga dari menonton video dan selanjutnya itu bisa jadi hal yang baik untuk membangun karakter di kelas 10 kelas 7 ya Bu ya. Di kelas 7 ya. Heeh, kelas Biar 7, nanti iya. iya. Oke, kita akan bincang-bincang selanjutnya. Terima kasih banyak loh Ibu. Kita udah ngobrol.
Siap, Bu Oke, Guru. terima kasih. Oke. Saya yang terima kasih. Sudah sudah Oke.